selamat malam Business Planners. Apa kabarnya nih? Waduh, ketemu lagi kita di Business Q&A malam ini di hari Rabu bersama Pak Budi. Jadi gimana kabar teman-teman semua yang sudah hadir hari ini? Semoga hari ini selalu lancar dan sehat selalu dan lancar untuk segala aktivitasnya ya teman-teman. Nah, kembali lagi kita di sesi Business Q&A malam ini yang akan menemani waktu istirahat teman-teman nih. Jadi nantinya akan belajar santai bareng Pak Budi hari ini. Nah, bagi business planners yang udah bergabung malam hari ini, boleh banget langsung komentar dengan nama dan domisili di kolom komentar ya. Oke. Halo yang sudah bergabung. Sambil menunggu, yuk drop nama dan domisili di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Pak Budi, mungkin kita kenalan dulu nih sama bisnis.id. Bagi yang belum tahu bisnis.id apa? Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita memiliki 12 kelas, mana cukup satu kali investasi dan materinya bisa diakses seumur hidup. Oke, teman-teman yang udah join, saya mau tanya, suara saya jelas terdengar? Halo yang baru bergabung. Halo. Yang sudah bergabung boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke. Halo Kak Hadi dari Banjarmasin. Suara saya jelas terdengar? Oke, jelas ya. Oke deh. Kita tunggu Pak Budi dan saya invite di jam 7.45 ya. Jadi teman-teman yang belum drop nama dan domisili boleh ya langsung drop nama dan domisilinya. Bahkan boleh nih teman-teman drop nama bisnisnya juga. Halo Kak Mega dari Banyuwangi. Waduh, ada Kak Norma dari Cikarang. Oke, wah ada Kak Ana Rotarina juga. Halo, halo. Oke. Yuk yang baru bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Nah, Business Planners tahu nggak sih? Business.id saat ini akan menyelenggarakan nih workshop Triple Value yang akan diselenggarakan pada Agustus ini. Jadi teman-teman yang mau belajar meningkatkan value bisa banget langsung daftar untuk workshop Triple Value. Nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus. Waduh lapar, boleh makan Kak sambil makan Kak live-nya. Tenang aja. Kita santai kok. Boleh makan dulu. Wah, ada Kak Makna Bumi. Makna Bumi Nusantara dari Surabaya. Oke. Makna Bumi Nusantara ini produknya apa Kak? Kalau boleh tahu nih. Halo yang udah join. Yang sudah join boleh langsung drop nama dan Oke, kita tunggu sampai Pak Budinya join dulu. Oke, malam ini Pak Budi akan membawakan topik menarik buat teman-teman, yaitu mencari investor dan menilai bisnis kita. Jadi teman-teman yang lagi sibuk cari investor dan mau investornya invest di bisnis teman-teman, bisa banget belajar bareng Pak Budi malam ini ya. Oke deh, kita tunggu Pak Budinya ya. Oke, trade export, seafood, dan agriculture. Oke, halo, halo.
Halo Pak Budi. Oke, sudah bisa gabung ya. Halo Pak Budi, malam. Halo, Malam. halo, Apa kabar selamat malam. Risa? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Budi? Sehat? Baik, 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 sehat. Bisa dengar suara Alhamdulillah. saya? Aman Pak, terdengar jelas. Aman ya. Oke, Oke. sebentar saya coba cek. Wah, Oke, siapa aja yang sudah hadir? banyak nih Pak, dari Banjarmasin, ada dari Bengkulu, dari Jakarta, dari banyak nih Pak, udah malam ini hadir. Ada 52 peserta nih malam ini yang mau belajar mencari investor dan menilai bisnis kita malam ini. Aman ya. Iya, iya. Tadi ada yang sudah naruh pertanyaan ya tadi itu di Instagram saya. Mungkin kalau mau kita nanti kalau mau kita jawab mungkin dua pertanyaan pertama itu kita pakai ya. Ada yang nanya saya nggak pakai baju merah sekarang. Tadi nggak sempat ganti baju nih. Hmm. Iya, ini agak putus-putus ya, Raisa ya. Ini saya yang terputus-putus atau Raisa ini yang terputus-putus ini. Bisa teman-teman bisa cek saya bagaimana atau Raisa yang kayaknya kurang internetnya kurang ini ya, kurang kurang bagus ya. Oke, Tadi terputus sepertinya. ya mungkin internetnya terganggu itu Raisa. Saya bagaimana Iya, kalau suara saya? suaranya Pak Budi terdengar Pak. Aman sih. Oke. Alam Roni, wah Roni dari Gorontalo nih ada. Oke, saya aman. Jadi kayaknya tadi Raisa agak sedikit ini. Saya nggak tahu. Ini sudah oke nggak? Oke, oke. Oke, kita mulai ya Pak. Iya. Oke. eh, Masih putus-putus Pak? masih kurang terlalu bagus sih. Tadi masih agak terganggu gitu. Oke. Sebentar ya Pak. Tapi sekarang sudah boleh sih. Sudah oke. Sudah aman ya Pak? Oke deh. Saya nggak tahu kenapa tadi itu. Iya Pak, tadi kayaknya sinyalnya agak turun. Oke. Selamat malam bisnis planner semuanya. Aduh, oke. Masih putus-putus teman-teman? Iya ada yang jawab tadi. Sebentar ya Pak. Salam dari Kerinci, Robi, salam kembali ya. Tadi ada Roni dari Gorontalo, Bogor, ada Teh Cici, saya lihat juga ada di situ tuh. Siapa lagi tuh? Hmm, Oke. Sudah aman ya? Surabaya. Oke. Oke. Selamat malam Ya kita bisnis coba planner aja. semuanya. Oke, kita mulai ya Pak. Bisnis Q&A malam ini bersama Pak Budi, kita akan membahas topik menarik yaitu mencari investor juga menilai bisnis kita. Yuk kita kupas bersama Pak Budi malam ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang sambil menyimak sedikit materi pembuka dari Pak Budi. Silakan Pak Budi.
Ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas ya. Nanti sambil sambil eh, kita jalan, mudah-mudahan sinyalnya Raisa juga oke semuanya ya. Jadi mungkin sudah banyak pertanyaan ya. Tadi di Instagram saya juga sudah ada 2 pertanyaan ya, yang mungkin nanti kita coba jawab gitu ya. Eh, tapi nanti saya akan coba eh, mungkin sedikit bahas ya mengenai eh, apa ya tadi itu topik yang saya angkat di Instagram saya tadi pagi. Nah, kemudian juga banyak sekali yang bertanya dan mungkin saya akan coba bahas sedikit ya untuk teman-teman. Nah, nanti boleh kita akan coba eh, apa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau nantinya ada bisa di kolom pertanyaannya bisa ya atau di chatnya. Lebih bagus tentunya di kolom pertanyaan nantinya. Oke, banyak sekali ya teman-teman ya selama ini yang saya dapati yang DM saya ya lewat Instagram, mungkin juga lewat WhatsApp gitu ya. Kalau ada yang kebetulan yang sudah kenal dengan saya lewat telepon dan segala macam. Jadi ini topik yang sebetulnya sering sekali saya dapatkan ya di diskusi-diskusi saya dengan para entrepreneurs, para UMKM. Cuman ada beberapa kategori nih pertanyaannya ya. Jadi ada pertanyaan yang sudah lebih advance ya, lebih maju ya. Soal mencari investor, mendapatkan pendanaan, funding. Ada juga yang masih sangat-sangat basic gitu ya. Nah, terutama teman-teman yang misalnya Pak, saya mau buka usaha, gimana nih cara cari investor? Nah, jadi berarti mungkin belum ada usahanya, baru mau mulai, atau mungkin sudah ada usahanya, sudah mulai, mungkin pengen berkembang, gitu ya, sehingga memerlukan tambahan modal, gitu ya. Malah ada juga yang, wah ini bisnis saya sedang sulit, Pak. Nah, jadi bisnisnya kurang bagus. Nah, karena kurang bagus, pengen cari investor. Nah, biasanya investor nggak mau kalau bisnisnya nggak bagus gitu ya. Jadi, Betul, Pak. nah, iya, walaupun tentunya bisa-bisa aja sih tergantung kenapa bisnisnya lagi nggak bagus ya. Jadi nanti kita bisa bahas juga itu. Nah, jadi yang saya katakan itu di Instagram saya kan bilang ya bahwa kalau bisa ya jangan cari investor sebelum Anda paham bisnis Anda, paham kebutuhan Anda, dan paham juga tentunya nilai dari bisnis Anda sendiri itu. Nah, sebab banyak sekali yang saya lihat teman-teman ini asal bunyi aja gitu. Wah, saya perlu pendanaan, saya investor. Lalu ditanya bisnisnya bagaimana, apa lebih detail, nggak bisa jawab gitu ya. Nah, itu kan membuat calon investornya atau siapapun yang pengen misalnya diajak berpartner tentunya akan bertanya-tanya ya. Nah, terutama tentunya kalau yang dicari itu adalah investor yang sudah berpengalaman atau investor profesional istilahnya. Ya, betul. Tapi kalau investor itu adalah keluarga sendiri, teman sendiri, ya mungkin masih bisa tidak terlalu formal gitu ya. Nah, tapi walaupun bagaimana, tentunya syarat pertama tentunya Anda misalnya pengen nantinya mencari tambahan modal ya untuk mengembangkan bisnis Anda, maka Anda harus betul-betul mengerti dulu bisnis Anda dari A sampai Z-nya ya. Dari A sampai Z, karena itu kalau saya misalnya pasti saya akan tanya itu. Misalnya ya, pertama sekali mungkin saya tanya bisnis Anda apa sih sebetulnya kan. Kategorinya apa? Misalnya apakah itu fashion, apakah makanan, apakah minuman, apakah properti, apakah jasa, apakah retail misalnya ya. Nah, itu pun nggak cukup, cuman itu aja. Anda bilang, oh saya bisnis makanan Pak, makanan apa nih? Kan itu ya. Iya, betul, Pak. Nah, makanan itu kan banyak banget tuh ya.
Nah, Iya. kategorinya makanan atau minuman, minuman apa, kemudian subkategorinya apa gitu ya. Karena Mm-mm. itu akan menentukan orang berminat atau tidak. Karena tidak semua orang ya atau yang punya Mm-mm. modal atau calon investor itu yang tertarik ke semua bisnis gitu. Nah, jadi misalnya beberapa hari ini saya dapat DM ada 3 ya bisnis yang saya nggak usah sebutkan kategorinya gitu ya. Mereka nanya, Pak, ini saya punya bisnis nih, pengen berkembang. Mm-mm. Saya tanya kategori bisnisnya apa gitu ya, walaupun belum detail, tapi kategorinya yang saya sendiri misalnya tidak terlalu tertarik untuk masuk ke sana. Nah, itu saja berarti investornya mungkin Anda harus cari investor yang memang tertarik ke bisnis Anda kan gitu ya. Karena ujung-ujungnya investor itu kan cari cuan juga. Nggak ada, Iya, betul, nggak Pak. ada ya. Investor itu bukan, walaupun namanya angel investor, bukan Mm-mm. berarti ngasih hibah gitu ya. Jadi Betul. pasti harus Dia ada harus cuannya punya. dan cuan. Betul, Pak. Betul, risikonya. Risikonya kan juga ada ya bisnisnya mereka Iya. gitu ya. Nah, jadi pertama pahami kategori bisnis Anda. Jadi misalnya contohnya apa ya? Eh, oh, saya bisnisnya fashion, Pak. Fashion apa sih? Ya, fashion itu kan banyak tuh. Fashion Yap, biasa, betul. fashion muslim, muslim wanita atau Mm. laki-laki atau khusus anak atau apa. Jadi itu harus harus clear ya. Nah, Oke. kemudian yang kedua, biasanya yang paling sering saya tanya itu adalah kenapa sih sebetulnya memilih bisnis itu gitu. Karena saya pengen tahu juga biasanya itu ya si pemiliknya ini apa karena hanya sekedar ya kebetulan tetangga saya bisnis ini Pak. Jadi saya lihat dia sukses jadi saya akan bisnis Mencoba. ini. Ya nggak mikir berarti kan hanya meniru-niru saja. Ada Betul, Pak. orang yang mungkin malahan mungkin karena dia passion di situ ya dia dia kayaknya tertarik banget karena dia merasa bahwa dia punya keahliannya di situ. Nah itu kan beda jawabannya ya. Antara tadi yang hanya sekedar oh, saya meniru-niru aja. Kebetulan ada tetangga saya bisnis ini sukses, jadi kayaknya saya akan tiru itu gitu. Jadi itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang saya juga tanyakan gitu ya. Kenapa sih misalnya memilih bisnis itu? Nah, kemudian Hmm. biasanya saya akan coba tanya juga sih, misalnya di dalam Smart Business Map ya, kalau Raisa kan kita ada ya di Betul. business.id. Itu ada e-course-nya Smart Business Map 7.0 ya, atau yang lebih advance-nya ada yang offline-nya ya, tapi itu kan sudah berjalan kemarin ya, paling bulan September lagi yang ada gitu ya. Nah, Betul. uh, selalu pertanyaan 12 pertanyaan itu di dalam Smart Business Map itu biasanya saya akan gunakan itu untuk menanyakan. Nah, kebanyakan teman-teman saya, teman-teman investor yang lain pun biasanya di 12 pertanyaan itu pasti ada 12 di antara 12 pertanyaan itu yang akan menjadi pertanyaannya mereka gitu. Nah, sehingga kita harus bisa menjawabnya. Eh, Hmm. dan kalau bisa tentunya ya bukan hanya soal menjawab ya, tentunya mungkin di awal-awal kita ketemu pada saat ngobrol-ngobrol gitu mungkin ya tanya jawab ya. Tapi kalau sudah mau serius berarti teman-teman ini harus punya rencana bisnisnya gitu, bisnis plan-nya. Ya. Hmm. Baik. Nah, mungkin ada orang bilang, Pak, saya kemarin tuh dapat partner, apa namanya, dapat partner saya dapat modal dari itu enggak ada itu Pak pakai bisnis plan, rencana bisnis. Bisa saja, bisa saja. Mungkin kebetulan partnernya atau tadi itu misalnya temennya atau siapa, misalnya keluarganya, ya mungkin nggak ada masalah sih kalau memang ibunya, kakaknya, abangnya, saudaranya, temannya misalnya mau kasih tanpa rencana bisnis ya boleh-boleh aja sih. Tapi Hmm. kalau Anda mencari investor yang profesional, nggak mungkin Anda bisa mendapatkan investasi tanpa ada rencana bisnis. Bagaimana caranya kita mau bisa Betul. dapat funding gitu, tanpa ada rencana bisnis kan itu ya. Iya, karena Nah, yang ini dijual salah masa satu depan, Pak. betul kan gitu ya.
Dan ini salah satu kelemahan terbesar para teman-teman, terutama yang masih berlabel UMKM gitu ya. Karena mungkin tidak punya itu. Nah, lucunya Raisa ya, ini perbedaannya Mm-mm. antara teman-teman yang bisnisnya tadi itu berlabel misalnya UMKM itu dengan anak-anak startup teknologi gitu. Nah, anak-anak startup teknologi ya, saya nggak tahu ya, saya tidak mengatakan UMKM itu tidak bagus ya, bisa aja dia mulainya. Sebetulnya startup teknologi itu juga UMKM dari awalnya, kan mulai Betul. dari nol. Cuman cara berpikir mereka itu sudah besar gitu. Jadi dari awal mereka itu sudah membuat rencana bisnis, memahami kategori bisnis mereka apa, Hmm. tahu misalnya problem apa saja yang mereka ingin berikan solusi lewat misalnya produk dan jasanya mereka gitu ya. Mereka sudah clear banget misalnya target market mereka itu siapa misalnya ya. Kemudian juga misalnya mereka kalau ditanya seberapa besar sih pasar Anda ya di kategori itu, mereka sudah tahu itu. Oh, potensi pasar saya itu ada istilahnya itu TAM ya, Total Mm. Addressable Market namanya. Misal ada TAM, ada SAM, ada SOM, itu istilah teknologi itu ya, ya anak-anak startup itu. Nah, kita teman-teman yang masih model UMKM biasa, mungkin tidak terbiasa seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah teman-teman UMKM ini memang harus belajar gitu seperti anak-anak startup teknologi itu ya, menyiapkan gitu ya. Sehingga walaupun kita misalnya kita hanya buka warung, ya kadang-kadang sih lucu juga ya, Pak, saya kan hanya mau buka warung aja, Pak. Kenapa sih saya Mm. harus buka pakai rencana bisnis? Lah ya nggak juga sih. Kadang-kadang kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa juga. Ya kalau memang mimpinya hanya sekedar buka warung gitu. Jadi kalau sebagai investor tentunya nggak mungkin saya mau atau teman-teman investor itu mau orang invest hanya sekedar buka warung aja. Ya kecuali investor-investor yang bukan investor profesional istilahnya ya. Artinya investor yang mungkin kerabat, teman, saudara misalnya atau siapapun yang juga berpikir pendek gitu, nggak perlu panjang-panjang amat. Ya udahlah, kita sama-sama dirikan warung ini. Nah, bagi hasil nantinya misalnya, ya itu boleh aja. Tapi kalau Anda betul-betul mau mencari funding yang apa ya betul-betul secara profesional, Mm. nah banyak sekali memang yang harus Anda siapkan. Nah, tentunya bertahap ini. Ya. Jadi saya kasih contoh yang mungkin teman-teman yang mungkin sudah lihat, misalnya lebih sudah mendengar juga, misalnya yang paling dekat misalnya dengan saya, misalnya Haus misalnya ya, Mm. uh, nah Gufron dan kawan-kawan foundernya. Jadi waktu ketemu sama kami dulunya ya, waktu mereka juga belajar, saya ingat banget tuh mereka belajar Smart Business Map offline gitu ya. Itu tahun apa ya? 4 tahun yang lalu itu. 4 tahun Oke, yang berarti lalu. 2018 Ya, ya, Pak? iya, 2015. Mereka masih, kalau nggak salah, entah 7 outlet, 10 outlet itu waktu itu. Masih banyak kerjasama Hmm. waktu itu gitu. Nah, setelah belajar itu, dengan menjawab 12 pertanyaan itu, mereka memahami, oke, ternyata banyak hal yang harus dibenahi gitu ya. Jadi waktu eh, kita tanya, misalnya waktu itu, saya tanya ke Gufron ya, dan kawan-kawan, dan founder yang lain, apa sih mimpinya, maunya apa, sebesar apa, secepat apa gitu ya. Karena kalau hanya sekedar yang penting saya buka aja outlet Pak, nanti saya ke mitra aja, saya jual mitra, udah selesai gitu. Nah, Hmm. yang penting saya dapat cuannya setiap bulan dapat sekian. Ya kalau cuma itu aja, ya nggak apa-apa juga sih. Ya terserah kan gitu ya. Nah Hmm. ternyata mereka punya mimpi yang lebih besar kan ya. Pengen Betul. suatu saat misalnya pengen IPO misalnya ya. Nah, kalau sudah begitu, itu kan sudah model startup tadi itu ya, startup yang modern itu ya. Jadi mereka juga sudah mulai menyiapkan rencana bisnisnya gitu ya. Jadi kita, oke, kalau gitu coba kita lihat rencana bisnisnya apa. Kemudian kita review ya bisnisnya 5 tahun lagi seperti apa.
Kemudian kalau dengan cara sekarang itu apakah memungkinkan dia mencapai targetnya 5 tahun lagi? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan gitu ya? Kemudian akhirnya keputusannya waktu itu adalah uh, merubah bisnis modelnya, ya, karena uh, kita harus tahu dulu nih nilai bisnisnya itu berapa sih nantinya yang diinginkan kan gitu. Nah sehingga uh, akhirnya mereka mengatakan Pak kalau begitu mungkin bisnis model seperti ini nggak tepat ya, mungkin nggak tepat. Akhirnya kita rubah. Nah kemudian waktu itu cukup nggak dengan dana sendiri nih? Nah, jadi caranya kita mendanai ekspansi kita itu sebetulnya kalau kita punya profit, untung, itu sebetulnya bisa sih. Dari keuntungan itu kita tidak ambil, lalu kita tanam kembali itu. Jadi mereka misalnya mau buka outlet, jadi dari keuntungan outlet yang lalu dikumpulin, dibuka outlet baru ya. Nah, cuman masalahnya nggak cukup cepat gitu. Kalau misalnya target mereka harus 1.000 ya, 1.000 outlet dalam 5 tahun misalnya kan, dengan dana sendiri nggak cukup gitu. Nah, opsinya apa? Opsinya adalah utang misalnya, mau berutang. Oh nggak mau berutang waktu itu. Saya ingat banget itu Gufron sama kawan-kawan. Akhirnya ya kalau nggak mau berutang, kita mungkin kita modali lagi ya. Artinya setiap founder mendanai kembali gitu, uang nggak ada duit, nggak ada duit kan ya. Nah akhirnya jadi opsi yang lain apa? Ya opsi lain adalah mencari investor gitu. Nah pada saat mencari investor itulah disiapkan rencana bisnis itu. Ya. Nah kemudian, nah setelah itu kita rencana bisnis itu kita buatkan summary-nya, kita pitching tuh ke beberapa aja. Karena memang waktu itu sudah banyak ya beberapa calon-calon investor yang tertarik gitu ya. Nah, akhirnya kita ketemu dengan BVI ya. BVI itu salah satu venture capital ya Indonesia ya milik BRI yang tertarik akhirnya ya. Walaupun banyak yang tertarik akhirnya mereka memilih itu ya. Jadi kita pilih itu bersama-sama. Sehingga itulah pendanaan pertamanya mereka ini ya yang 30M itu. Tahun 2000 akhir 2019 kalau nggak salah saya, sebelum pandemi nih, sebelum pandemi. Nah, jadi untungnya sebelum pandemi sudah dapat 30. Nah, dari 30M itulah mereka membuka outlet-outlet barunya. Nah, tapi tentunya begitu habis dana itu masih cukup nggak dana dari sendiri, misalnya dari hasil itu sendiri ya. Karena waktu itu memang House itu salah satu startup food and beverage, makanan dan minuman yang memang dari awal sudah menguntungkan gitu. Jadi tidak ada bakar-bakar duit modal-modal teknologi yang lain gitu ya. Jadi bakar duitnya tetap ada, maksudnya itu untuk iklan, untuk marketing, untuk branding pasti ada gitu ya. Cuman kita mencoba menseimbangkan antara pengeluarannya dan pemasukan sehingga mereka sudah dari awal sudah profit. Nah, dari profit itu sebetulnya bisa diputar kembali, tapi tetap nggak cukup nih, walaupun sudah tambahan modal 30M ya dari salah satu investornya kita itu. Jadi, nah, begitu kita lihat lagi tuh kan rencana bisnisnya kan tadi itu. Nah, rencana bisnisnya ini, misalnya 5 tahun tuh harus sekian misalnya ya. Nah, akhirnya ya berarti harus ada ronde kedua nih, nah, kan itu ya. Nah, untuk tambahan modalnya, karena tetap saja walaupun kita tidak ambil misalnya profitnya, ditanam kembali, jadi selalu ditanamkan, mereka selalu tanamkan kembali. Jadi para pendiri ini belum ada tuh menikmati profitnya gitu selama ini gitu. Jadi diputar terus, tapi tetap nggak cukup gitu. Untuk ekspansinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan dana yang ada gitu. Kalau hanya diputar dengan duit sendiri gitu. Nah makanya memerlukan istilahnya itu tahap kedua fundingnya gitu ya. Nah tahap kedua inilah yang kemarin diumumkan ya, ada seri A-nya itu 30M, seri B1 kemarin sudah gitu ya. Tentunya saya nggak bisa menyampaikan ya berapa jumlahnya ya, tapi bisa saja ada seri ketiganya gitu ya. Nah, suatu saat ya keinginannya teman House ini misalnya pengen IPO nih kan ya.
Nah, jadi sebelum IPO itu bisnisnya itu dibesarkan dulu sehingga pada saat nantinya IPO nilainya sudah optimal lah, optimal pada saat IPO itu. Nah, jadi untuk mempersiapkan mencari funding seperti House tadi itu, memang itu harus profesional caranya gitu. Betul, Harus Pak. ada bisnis plan-nya. Nah, jadi kalau mau tanya, apa sih Pak sebetulnya yang ada di dalam bisnis plan itu? Ya itu, SBM itu, Smart Business Map itu. 12 pertanyaan Betul. itu sebetulnya ada dalam itu semuanya gitu. Jadi mulai dari tadi itu, problem apa sebetulnya yang diselesaikan oleh House ini ya untuk konsumen di kategori minuman kekinian. Oke. Target marketnya siapa misalnya sudah ada. Size ukuran dari market di kategori itu ada. Itu mereka sudah dapatkan juga datanya misalnya ya. Nah, kemudian misalnya produknya apa saja nantinya ya. Yang membuat mereka menjadi unik itu apa? Value yang ditawarkan ke konsumen itu apa? Kemudian pricing strateginya apa? Ada semua di situ. Channel distribusinya apa? Jadi misalnya kemarin tuh awal-awalnya mereka ada kemitraan, tapi setelah itu mereka tidak mau lagi karena bisnis modelnya memang tidak mau seperti itu, sehingga akhirnya ya Hmm. semuanya setelah kalau nggak salah setelah 60 kemitraan mereka stop. Nah sekarang milik mereka semuanya milik sendiri gitu. Nah itu Oke. contoh-contoh pilihan-pilihan dari channel distribusi, channel sales, kemudian revenue-nya datangnya dari mana, product development-nya apa saja, itu semua direncanakan gitu. Nah itu kalau kita mau cerita secara profesional nih kita. Nah banyak teman-teman yang DM saya lucu-lucu tuh. Ada yang Pak, saya nama saya misalnya Amri dari sini. Saya punya bisnis. Eh, lalu saya masih kekurangan modal. Kira-kira Bapak mau nggak invest di saya? Udahlah nggak kenal orangnya, tidak memperkenalkan bisnisnya, tidak tahu rencananya apa. Kemudian tiba-tiba mau nanya saya mau invest atau tidak. Ya jawaban saya sudah pasti tidak. Gitu. Ya, karena tidak tahu apa-apa kan ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi bayangkan itu ya. Bayangkan kalau kalau orang bertanya seperti saya itu jangan jangan anggap saya kasar gitu kalau saya bilang tidak ya karena ya ya nggak bisa saya tahu gitu ya. Jadi itu contohnya ya. Nah, ada lagi yang kemarin itu misalnya kirimin aja ya banyak sebetulnya contoh-contoh yang lain ya. Ada properti ya microland di Semarang gitu. Itu malah sampai sekarang tidak ada investor. Ada investor di awal kita mendirikan properti yang di Semarang ya Microland atau Beranda Bali ya kalau teman-teman yang di Semarang itu pasti ada Beranda Bali, Teras Bali, semuanya yang ada Bali-Bali itu ya itu startupnya propertinya saya ya saya invest di situ maksudnya dengan partner saya Oke. di situ. Nah itu juga hanya di tahun kedua baru ada investor masuk, tapi tahun kelima investornya sudah keluar. Jadi mereka sudah exit istilahnya ya. Jadi mereka sudah dapat untung, mereka keluar. Kemudian sekarang kita belum ada lagi investor baru, mungkin nanti ya. Tapi tetap prosesnya sama. Nah kirimin aja misalnya ya, yang di Jogja ya, yang saya juga support, bantu. Saya juga kebetulan jadi preskomnya di situ ya, presiden komisarisnya di situ. Nah sampai sekarang malahan justru, nah ini bedanya, justru sampai sekarang mereka nggak punya investor, belum. Hmm. Oke. Tapi sudah bisa berkembang sedemikian cepatnya 20-30% setiap bulan pertumbuhannya gitu. Oke. Walaupun kalau kita mau lebih cepat pasti butuh investor itu. Jadi sekarang Betul. ini secara paralel kirimin aja itu selain dari modal sendiri yang diputar duitnya itu Mm-mm. mereka juga sambil memilih-milih nih sekarang ini ya karena banyak investor yang sudah datang cuman
tentunya harus dipilih yang mana yang paling cocok. Nah, ini teman-teman penting banget nih, karena mencari investor itu jangan hanya duitnya saja. Karena begitu nggak sama visinya, value kita tidak sama, wah bisa berantakan nantinya gitu ya. Nah, plus kalau cari investor itu paling bagus adalah investor bukan hanya soal duitnya ada, tapi dia juga mungkin punya pengalaman, punya pengetahuan, punya network ya. Nah, itu lebih bagus. Kalau yang punya duit aja banyak sih orang punya duit gitu. Ya kan itu ya. Betul, betul. Portofolionya Banyak ya orang Pak, punya duit tapi dilihat juga. iya, tapi mereka bisa memberikan lebih lebih apa nih? Nah, kan itu ya. Nah, jadi misalnya eh, kirimin aja itu kemarin tuh ada beberapa calon partner itu mereka akan bilang masa oke kalau kami masuk kami bisa bantu ini selain dari uang ya kami bisa bantu ini kita bisa bantu ini dan segala macam misalnya ya. Nah, jadi ada orang yang butuh funding tapi mereka hati-hati ya milih karena mereka juga startup teknologi tau, yang harus siap-siap juga kalau nantinya situasi tidak bagus ya. Nah, ada house contohnya tadi itu yang sudah dapat funding 2 kali itu ya. Nah, mudah-mudahan yang ketiganya akan jalan juga ini nantinya mudah-mudahan ya. Ada yang saya contoh lagi properti ya tadi ada minuman, ada teknologi, ada properti yang tahun kedua baru kita funding, tapi tahun kelima investornya mana sudah keluar gitu, tanpa kita IPO gitu. Nah, jadi keputusannya untuk propertinya itu belum mau IPO karena partner saya nggak mau ini gitu ya, nggak mau IPO, belum mau lah minimal ya, belum mau. Nah, jadi intinya kalau dilihat dari pertanyaannya ya, pertanyaan yang tadi itu, ada yang bertanya, bagaimana sih caranya kita membagi? Ya, jadi ingat ya, kalau Anda mau cari investor yang profesional, jadi Anda nggak mau utang ya, sebab modal itu, pendanaan itu bisa juga modal utang gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau utang, berarti Anda cari investor. Nah, investor ini yang investor equity namanya ya. Berarti dia ikut memiliki saham di perusahaan Anda, kan itu ya. Nah, biasanya sebaiknya ada PT gitu. Ya, bukan CV ya. Nah, jadi sebaiknya ada PT gitu ya. Jadi ini karena kalau enggak bisa juga sih tapi lebih sulit ya. Jadi mungkin itu sih Raisa mungkin kita coba uh, kita coba jawab ya pertanyaan dari teman-teman ini gitu. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah sempat ya Pak, ada yang bertanya lewat postingan dari Instagram. Bahkan ya ada yang datang juga nih, Kak Daniel Pafras. Tadi pertanyaannya, saya entrepreneur di bidang grosir alat musik. Modal sementara masih terbatas dan untuk menambah customer juga jadi khawatir kalau barangnya makin kurang. Lalu bagaimana untuk memastikan investor yakin dengan dagangan saya karena ingin ekspansi ke grosir sport juga. Mohon bimbingannya Pak Budi. Jadi ya tetap aja sama sih. Jadi kalau mau cari investor Anda harus punya rencana bisnisnya. Itu syarat pertama menurut saya. Jadi ada paham dulu ya rencana Anda apa sih mau jadi grosir? Gimana itu rencana itu kan itu ya. Jadi nggak bisa diomongin aja, harus ada tertulis gitu. Jadi semacam apa namanya bisnis plan-nya ya. Walaupun mungkin bisnis plan yang sederhana ya nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi itu mereka akan melihat itu rencana bisnis Anda ekspansinya mau jadi grosir misalnya oke, kebutuhan dananya berapa untuk apa saja itu harus ada gitu. Nah jadi itu satu ya tentunya Anda harus mencari juga investor yang memang tertarik ya untuk investasi di bisnis kategori tersebut ya kan gitu ya karena seperti yang saya bilang tadi itu mungkin tidak semua investor yang tertarik gitu di kategori Anda misalnya ya. Ada investor yang tertarik di tambang, ada yang tidak, ada yang tertarik di makanan, ada yang tidak, ada yang tertarik di fashion, ada yang tidak. Jadi memang harus cari juga yang memang akan tertarik dengan bisnis itu gitu ya. Itu Resya. Oke, baik. Jadi disesuaikan ya Pak.
Nah, Ya, betul. Daniel Pafras ini tanya nih Pak, lanjutannya, investornya lebih baik seperti bank atau keluarga atau lainnya Pak? Bank Tanyanya. itu tidak investor, jadi harus jelas ya teman-teman ya. Ini Iya, harus betul. belajar teman-teman ini. Ya, aduh nggak ngerti saya nih. Ya, bank itu bukan investor. Bank Meminjamkan itu ya Pak. meminjamkan uang, lender. Lender Betul. itu tidak sama dengan investor gitu ya. Nah, jadi ya, ini salah kaprah banyak teman-teman ini. Dan kadang-kadang akhirnya kena batunya nantinya karena nggak paham gitu ya. Karena nggak paham. Jadi eh, orang 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 meminjamkan uang lalu dikira investasi nih kan itu ya. Lah orang meminjamkan uang bukan investasi. Orang uang yang dipinjam harus dikembalikan. Ya itu. Betul. Jadi apa dia nggak investasi di Anda, dia hanya membantu permodalan ya, lewat utang gitu. Sedangkan Mm-mm. investor dia kasih dana tapi dia ikut memiliki perusahaan Anda. Bank tidak ikut memiliki perusahaan Anda, dia ngasih utangnya. Ya, pengutang itu tidak mendapat apa namanya tidak memiliki perusahaan Anda kecuali perusahaan Anda bangkrut, mereka terpaksa mungkin ambil alih misalnya, itu kan beda ya. Mm-mm. Tapi Iya, betul. itu pahami sumber modal itu apa? Hutang atau equity ya. Equity itu adalah apa namanya modal ya, modal Iya, modal. bisnisnya ya, equity ya, saham ya kalau dalam PT itu. Betul. Nah, utang itu berarti harus dikembalikan. Anda mau untung, mau rugi, harus dikembalikan. Ya, nggak ada itu, nggak dikembalikan. Ya. Sedangkan investor sebagai pemilik saham dan ikut memiliki perusahaan Anda, tidak harus dikembalikan uangnya dalam bentuk Betul. seperti bank itu. Kalau Anda rugi, dia pun ikut rugi karena dia ikut memiliki perusahaan Anda. Nah, kalau Anda untung, dia juga ikut sesuai dengan porsinya. Nah, jadi kalau porsinya misalnya 25% dia memiliki sahamnya di perusahaan Anda, berarti kalau Mm-mm. Anda untung 100, maka dia punya dia 25. Nah, cuman menentukan berapa persen kepemilikannya dia. Nah, inilah pentingnya kita tahu cara menilai perusahaan kita. Nilai perusahaan kita ini berapa nih? Nah, kan ini yang nggak paham kan kadang-kadang. Oh, saya butuh Betul. dana 100 juta, Pak. Jadi investor saya mau kasih berapa persen? Lah ya berapa persen? Berapa nilai perusahaan Anda dulu kan itu. Nah, berarti harus ada hitungannya toh. Nah, ini Mm-mm. memang nggak bisa saya menjawab langsung semuanya di malam ini karena harus belajar valuasi, namanya evaluasi perusahaan. Kalau mau valuasi perusahaan, minimal Anda harus punya laporan keuangan ya supaya Oke, bisa forecast ya dinilai. Pak. Kalau enggak, betul. Kalau enggak, ya mungkin akhirnya angka dari langit aja. Ya kan itu ya, suka-suka kita aja. Perkiraan. Ya gitu, gitu ya, Raisa. Oke, baik. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Jangan sampai lupa tuh ya. Investor sama bank berbeda. Oke, selanjutnya Ya. kita ambil dari Kak Anan ya Pak. Permisi Pak Hmm. Budi, dulu saya kerjasama dengan investor memproduksi minyak. Alhamdulillah sudah jalan 2 tahun. Lalu sebelum Lebaran kemarin saya kaget investor saya ikut masuk ke supplier dan broker pabrik penjualan minyak. Dia merasa bisa jalan sendiri tanpa ada saya karena kepemilikan sepenuhnya menggunakan uangnya. Lalu saya ditinggalkan karena saya merasakan itu sifat dari orangnya yang serakah. Lalu sekarang saya mau jalan kembali untuk mencari partner pendanaan. Menurut Bapak, apakah saya harus tetap terbuka tentang semuanya seperti supplier dan lain-lain, seperti yang saya buka semua ke investor saya sebelumnya, supaya mereka bisa percaya sama kerja saya, atau mending buat perjanjian bahwa sahnya investor tidak boleh ikutan jualan? Terima kasih sebelumnya. Oke. Ya itu tadi kembali pertama kita harus paham dulu ya, investor ini investor apa sih kan ya? Investor yang meminjamkan uang, apa bukan bukan investor namanya, orang yang punya uang tapi meminjamkan uang ke Anda yang Mm. harus dikembalikan, atau dia mengasih uang ke Anda dan dia memiliki perusahaan Anda sebagian. Itu harus jelas dulu gitu.
Nah, jadi kalau nggak jelas itu, bingung kan nantinya. Nah, itu kejadiannya. Kejadiannya tadi itu dia ikut dagang juga, dia ikut Iya, jualan betul. juga, kan itu ya. Karena statusnya juga nggak jelas apa sih orang ini. Nah, tadi mungkin saja misalnya statusnya adalah mungkin dia misalnya mendanai proyek misalnya. Nah, itu kan project funding namanya. Jadi ada proyek nih, misalnya satu kali nih, Mm-mm. saya mau memasok nah tadi itu minyak goreng nih ke sebuah perusahaan. Saya butuh dana 500 juta misalnya ya. Jadi untuk Oke. sekali itu kita cari pendanaan. Berarti bukan investor untuk perusahaan Anda, itu hanya investor untuk proyek tersebut. Nah, kalau itu untuk proyek itu saja, berarti Anda harus jelas juga nih perjanjiannya. Makanya belajar juga membuat perjanjian yang baik dan benar gitu ya. Mm. Sehingga tadi itu soal jelas hak dan kewajibannya apa, yang boleh apa, yang tidak apa. Nah, buat perjanjian hitam di atas putihnya. Nah, dari situlah baru Anda ya, nantinya menjalankannya. Sehingga kalau dia melanggar perjanjian itu, Anda bisa tuntut. Gitu kira-kira, Aisyah. Baik. Berarti memang harus ada perjanjian terlebih dahulu ya Pak, agar tidak ada kesalahan antar dua pihak ya Mm-mm. Pak, kesalahpahaman. Oke. Betul. Oke, kita ambil dari box question ya Pak. Sudah banyak yang Ya, masuk. Malam Pak Budi, elemen penting dari suatu pitch deck agar dilirik investor menurut Pak Budi apa saja Pak isinya? sebetulnya kalau di SBM itu, Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan. Nah, dari 12 pertanyaan itu bisa dipersempit ya, digabung-gabungkan ya. Mungkin bisa menjadi bisa dijadikan 6 atau 7 pertanyaan. Nah, jawab pertanyaan itu menjadi bagian sebetulnya dari pitch deck-nya. Jadi mulai dari misalnya problem yang Anda solve ya. What is the problem you are trying to solve? Itu pertanyaan nomor satu di SBM, di Smart Business Map itu misalnya. Ya. Siapa pasar Anda? Seberapa besar pasar itu? Bisnis Anda di kategori apa? Semuanya itu ada. Tapi pitch deck itu jangan lebih dari 15 halaman. Kalau bisa 10 halaman cukup. Karena inti dari bisnis pitch deck itu hanyalah sekedar membuat calon investor ini tertarik dulu gitu. Oke. Jadi bukan berarti dia bisa memutuskan gitu. Jadi ya nggak ada gunanya kita memberikan detailsnya. Nah, terlalu banyak detail malah sulit dibaca. Biasanya saya nggak suka di pitch deck itu yang terlalu banyak detail. Saya lebih suka 10-15 halaman tapi clear tadi menjawab beberapa pertanyaan intinya termasuk tim Anda siapa, background tim Anda bagaimana, cara Anda menghasilkan uang seperti apa, bisnis modelnya, problem yang dia solve, pasar seberapa besar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya itulah makanya paling gampang itu Smart Business Map itu 12 pertanyaan itu sebetulnya diolah-olah itu bisa menjadi bisnis plan yang jangka panjang, bisa dijadikan itu menjadi pitch deck gitu ya. Tinggal kita mengolah kata-katanya, mungkin mengolah datanya, lalu presentasinya bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, baik Pak. Berarti memang dari SBM ini penting banget teman-teman. Ada 12 pertanyaan fundamental yang bisa teman-teman jawab lalu buat pitch deck-nya. Oke, kita ambil ya Pak selanjutnya. Dari Ya, Kak Suci. Pak Budi, saya bisnis di bidang pariwisata. Apakah keterlibatan founder atau owner di bisnis sangat dipertimbangkan? Bisnis saya ownernya ada 5 orang saat ini, tapi yang aktif di operasional hanya saya sendiri. kalau perjanjiannya memang owner itu, oh, jadi gini, kita membangun bisnis itu bisa aja semua owner atau foundernya ikut terlibat. Nah, contohnya apa? House misalnya. Nah, Mm-mm. saya ingat banget tuh House itu 4 orang foundernya, ya, semuanya terlibat dari awal gitu. Ada juga yang tidak gitu. Jadi ada juga misalnya ini berlima yang ikut terlibat cuma 2 orang, yang tiga yang nggak usah terlibat ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah cuman harus jelas aturan-aturan mainnya. Jadi kalau bentuknya misalnya PT berarti harus jelas nih siapa Mm-mm. foundernya yang jadi direksi,
siapa yang jadi komisaris, siapa yang mungkin hanya sekedar pemegang saham aja. Jadi boleh aja. Jadi founder itu juga nggak perlu jadi komisaris, nggak perlu juga jadi direksi gitu. Nah, tapi tugas dan tanggung jawabnya itu harus jelas dulu gitu supaya nantinya tidak tumpang tindih. Ya, ini misalnya sekarang yang aktif 2 orang. Tapi kita mengambil keputusan tiba-tiba yang 3 yang nggak aktif itu tiba-tiba ikut mengambil keputusan gitu ya. Nah, jadi harus ada juga kejelasan bagaimana cara mengambil keputusan ya. Nah, kalau bentuknya PT berarti ada aturannya. Ya, aturan undang-undangnya ada itu caranya ya. Siapa yang boleh mengambil keputusan, cara mengambil keputusannya bagaimana, perannya pemegang saham itu apa, itu ada semuanya di situ. Makanya dibaca ya akta dari PT-nya ya, gitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya kita ambil lagi nih dari teman-teman, banyak banget di box Q&A kita. Oke, malam Pak Budi. Tipe rasion finansial apa yang umumnya mereka concern dipertanyakan? Pertanyaan gimana, Reza? Ulang lagi. Mohon maaf. Tipe rasio finansial apa yang umumnya mereka concern dipertanyakan? Maksudnya investor kali ya? Ya. Ya tergantung investornya juga sih. Tidak semua investor sama. Jadi ada investor yang lebih suka melihat cash flow misalnya. Ada yang suka melihat gross margin misalnya ya. Ada yang suka melihat EBITDA-nya misalnya. Ada juga yang suka melihat return and equity-nya misalnya ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada satu investor itu yang akan mengatakan teorinya kalau setiap investor tuh pasti melihat yang ini, itu nggak ada itu. Itu suka-suka investornya, tergantung investornya suka yang mana dia mau lihat gitu ya. Jadi tapi kalau saya misalnya ya, yang sudah pasti saya pengen lihat misalnya EBITDA margin pasti saya lihat ya. Gross margin pasti saya lihat. Net profit margin saya pasti lihat. Kemudian misalnya debt to equity ratio kalau Anda punya utang misalnya. Kemudian biasanya saya akan lihat cash flow misalnya ya. Kemudian tergantung bisnis Anda juga ya. Kalau bisnisnya manufacturing berarti ada yang inventory saya pengen lihat misalnya ya. Jadi ya tadi itu nggak bisa. Kalau Anda tanya investor lain, ya mungkin beda lagi yang mereka lihat gitu ya. Tapi yang sudah pasti pertumbuhan misalnya, itu pasti itu. Jadi bukan hanya rasio itu, tapi pertumbuhan dari omset, sales, pertumbuhan dari profit, ya itu pasti diminati dan pengen dilihat oleh calon investor gitu. Oke, baik. Memang setiap investor nggak bisa sama ya, Pak. Berarti ada ketentuan dari masing-masing investornya ya. Oke. Betul. Baik, selanjutnya kita ambil dari Siti Aswinda. Kapan waktu yang tepat sebuah bisnis membuka peluang untuk investor, Pak? Pada saat butuh modal. Itu jawabannya. Kalau nggak butuh modal, nggak usah. Oke, baik-baik. Selanjutnya nih saya mau tanya, lihat market size kita gimana ya Pak kalau untuk selanjutnya? Nah, itu kayaknya udah sering sekali saya jawab pertanyaan. Belajar di Smart Business Map itu ada. Habis itu kemarin itu juga di Instagram saya ada, saya jawab di situ. Ya. Jadi bisa diekstrapolasi datanya, dicari, dilihat kategorinya. Nah, di situ kita hitung. Betul. Nah, untuk Kak Ego Gayub boleh banget ikuti workshop offline-nya kita untuk workshop SBM Advance nantinya di September. Kalau untuk yang offline-nya ya, kalau mau ikutan boleh banget langsung daftar hari ini. Nah, selanjutnya kita ambil lagi Pak. Tadi di chat sudah banyak yang tanya. Ya. Oke. Gimana caranya berkomunikasi dengan baik untuk menawarkan produk kepada pembeli, Pak? Wah, itu panjang ceritanya itu belajar komunikasi kita tuh malam-malam ini. Oke, mungkin saya kasih tips saja.
kalau Anda menjual, ya, jangan menjual. Mm-mm. Ya. Yang perlu Anda pikirkan adalah memberikan solusi ke konsumen Anda. Orang tidak suka dijualin. Suka nggak Reza didatangin salesman gitu ya? Ini Iya sih, Pak. Reza, ini bagus banget nih, beli dong, beli dong, beli dong. Kan nggak begitu toh. Betul. Jadi, tapi coba kalau saya tanya Reza, Reza, kira-kira apa sih persoalan Reza sekarang ini? Nah, misalnya di dalam, misalnya saya nggak tahu, saya punya, misal saya mau jual apa nih, makanan misalnya. Nah, Mm-mm. Reza, kira-kira kalau memilih makanan itu apa sih kesulitannya Reza sekarang? Nah, misalnya jawabannya, ya Mm-mm. kan? Nanti Reza jawab, ya itulah saya sebetulnya bingung sendiri nih. Kalau pilih makanan itu kan terlalu banyak gitu ya, jadi saya bingung nih, nggak tahu. Oke, kenapa bingungnya? Jadi saya malah lebih suka bertanya gitu. Nah, sebab kalau kita bertanya, saya paham apa yang sebetulnya Raisa punya problem Mm. dan apa yang dibutuhkan oleh Raisa. Nah, kalau kebetulan saya bisa memberikan solusinya dengan produk dan jasa saya, baru saya akan ceritakan. Nah, ini ada loh solusinya, Raisa. Ya kan gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau saya langsung bilang, Raisa, mau nggak beli produk saya? Ya, kalau kita nggak berteman, mungkin mungkin saya akan bilang tidak. Gitu. Iya, betul, Pak. Karena lebih baik Nah, jadi diselesaikan masalahnya dari betul. kita ya, Pak, dibanding kita yang disamperin. Betul, saya ingat sekali waktu saya masih di Coca-Cola dulunya, ya, Mm-mm. saya ngajarin sales orang-orang sales saya yang datangin yang canvassing ke toko-toko itu kan. Mm-mm. Jadi saya lihat, saya perhatiin salesman saya naik truk gitu kan. Habis itu saya perhatiin salesman saya cara jualannya ke toko itu. Jadi banyak sekali salesman itu masih jualannya, cara jualannya, Pak, ini kok kami dari Coca-Cola, yang perusahaan internasional. Wah, produknya sudah dikenal di mana-mana. Ya, kami lihat Bapak ini belum ada Coca-Cola di sini. Gimana Pak? Mau nggak jualan Coca-Cola? Nah, kan gitu ya. Lalu jawaban jawaban Pak Haji yang punya warungnya, enggak, saya nggak mau. Iya kan? Ya karena mungkin caranya kan seperti itu ya. Nah, jadi saya bilang sama mereka, Anda menawarkan apa yang Anda ingin dari Anda, bukan yang dibutuhkan oleh si konsumennya atau customernya. Ya, kebetulan customer ini kan toko ya kalau di situ. Mm-mm. Jadi saya bilang, coba tanya ke Bapak itu, jawab pertanyaannya beda. Coba tanya, Pak Haji, ya, Pak Haji ini hebat ya tokonya ya. Iya, gimana? Pak Haji ini kira-kira dari mana sih sebetulnya datangnya uangnya Pak Haji ini dari barang di toko ini yang mana yang paling banyak laku nih? Oh, dari sini, dari mie, dari rokok, dari ini, dari minuman. Oh, dari minuman juga ada juga ya. Oh iya, termasuk minuman. Oke. Pak Haji kira-kira berapa sih penghasilannya? Kalau boleh saya tahu. Oh, nggak bisa saya jawab. Oke. Tapi Pak Haji kira-kira mau nggak nambah penghasilannya? Nah, kalau saya tanya begitu, Pak Haji itu kemungkinan besar jawabannya apa? 99,9%. Kalau orang tanya, mau nggak dapat uang tambahan? Akan Oh, mengatakan iya. Mau betul. kan? Betul, Pak. Mau. Nah, oh kalau mau Pak Haji, ada nih caranya. Caranya gimana? Nah, ini. Nah, baru kita jualan Coca-Colanya. Nah, Pak Haji kan bilang sendiri. Di tokonya salah satu penghasil yang terbesar itu adalah minuman. Nah, kita punya nih yang bisa memberikan uang tambahan ke Pak Haji, bla bla bla. Jadi, nah itu caranya, Raisa. Oke, baik. Jadi kita, kalau bisa kita yang menawarkan solusi dari masalah yang mereka timbulkan ya, Pak, yang ada di dalam diri mereka. Iya, Oke, oke. betul, betul. Ya. Oke, selanjutnya kita jawab nih, Pak. Ada dari tadi, mereka kenapa harus PT untuk mencari profesional investor, Pak? Ya, kalau enggak bagaimana cara bagi sahamnya? PT itu di PT Mhm. itu sudah jelas secara hukum namanya badan hukum. Kalau nggak ada badan hukum nggak mau, mana mau investor. Ya, dari mana dia nantinya nanti tiba-tiba Anda melarikan uangnya, bagaimana cara menuntutnya pas kalau nggak bisa. PT itu berarti PT, CV nggak bisa. Ya, jadi PT ya, kalau mau. Ya. Jadi karena di PT itu sudah Oke. jelas ada pemegang Mhm. saham, ada aturannya, ada undang-undangnya, dia menjadi sebagai badan hukum ya. Bukan hanya badan usaha tapi badan hukum ya.
Dan itu dia terbatas, tanggung jawabnya sebatas modal yang disetorkan dan dikelola. Nah, jadi tidak Oh, menyangkut pribadi gitu. Kalau Anda CV itu nyangkut pribadi, bangkrut Anda dituntut CV Anda, maka harta pribadi Anda juga ikut terlibat di oh, situ. PT tidak. mm, sudah ada ketentuannya ya, Pak? Oke. Iya. Nah, Oke, belajar selanjutnya. tuh dari smartlegal.id. Nah, itu Mas Bimo belajar situ. Betul, betul. Oke, selanjutnya kita ambil dari Laundry Clean. Pademangan. Sudah Hmm, ada bisnis plan nih, Pak. Gimana caranya agar bisa mendapatkan investornya? Sudah ya punya. pitching, cari, cari di mana investor itu berada, ya. Eh, buatkan surat, email, jelaskan maunya apa, coba tanya ke mereka, ya harus sering-sering. Nggak bisa hanya berharap dari satu, ya. Kadang-kadang kita harus lempar 1.000 calon investor, mungkin nyangkut satu gitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya nih dari dari itaewon.kboba. Jika saya mau ajukan bisnis proposal ke investor, gimana ya Pak hitungan pembagian hasilnya? Apakah ditentukan dari investornya atau apakah ada contoh kasus dari Pak Budi nih? Nah, kita kan udah sering banget nih belajar, ya harus paham dulu tadi itu, ya. Ini investor apa sih? Kita cari utang kah? Atau investor yang ikut menjadi pemegang saham perusahaan? Nah, itu harus clear dulu gitu. Kalau mencari utang kan nggak perlu bagi hasilnya, bagi hasilnya ya perlu sih, maksudnya. Tapi Mhm. kan kalau utang berarti harus dikembalikan, tinggal menentukan bagi Betul. hasilnya. Nah, bagi hasilnya tentunya, ya, cara melihat bagi hasil itu salah satu patokannya itu adalah bunga bank, ya, patokannya gitu ya, patokannya. Jadi bukan berarti kita memberikan bunga, tidak, tapi deposito itu menjadi apa namanya, patokan investasi tanpa risiko gitu ya, tanpa risiko gitu ya. Nah, jadi kalau orang mau memberikan dana ke Anda bisnis, berarti risikonya kan tinggi banget itu. So kalau orang Betul. taruh deposito kan tidur-tidur aja dia nggak akan hilang duitnya, pasti diganti pemerintah kalau bangkrut alinya kan itu. Nah, jadi artinya Betul. pasti lebih besar dari itu kan itu ya. Setahunnya misalnya. Kalau deposito 5 tahun mungkin Anda harus memberikan 20%, 30% setahun gitu. Nah, kalau dibagi 12 bulan berapa gitu ya. Tapi kalau Anda mau Oke. berikan 10% sebulan misalnya, berarti 120% setahun, ya itu bagus gitu. Kalau Anda mau misalnya ya. Tapi ingat gitu ya, Anda mampu nggak memberikan sebanyak itu. Itu yang kadang-kadang kita nggak paham hitung-hitungannya. Jadi memang harus belajar hitungannya dulu ya, kita ya. Jadi itu harus harus clear dulu. Investor itu jangan, ya, saya takut sekali dengar kata investor ini. Ternyata investor di mata teman-teman ini ada yang investor itu sebetulnya yang ngasih utang atau hanya untuk project itu saja. Jadi yang bayangan saya investor itu adalah mereka berikan dana ikut memiliki perusahaan Anda. Dana itu Oh, tidak harus dikembalikan dan dia menikmati. Kalau Anda untung, mereka dapat untungnya. Kalau Anda rugi, mereka juga ikut rugi gitu. oh, Itu dia. baik. Ya makanya makanya tadi itu perhitungannya agak berbeda itu kita ya. Rati Oke, ya, baik. bukan Ita. Rati itu, Ya, Ita kami itu sih Rati. di Taiwan. Ya. Oke. Terakhir nih Pak, dari Box Q&A Hmm. tadi. Pak, kalau belum jadi PT atau CV, apa bisa mengajukan crowdfunding? Saya nggak yakin ya bisa gitu ya. Misalnya seperti Bizer, Santara itu harus PT sih, tahu saya gitu. Kayaknya Oke. nggak bisa deh. Tapi tanya aja ke mereka kalau bisa ya. Tapi rasanya nggak bisa. Kalau saya pasti nggak bisa. Oke, baik Pak. Mungkin di Indonesia ada nggak sih Pak dari grup-grup untuk yang isinya investor gitu Pak? Ya banyak sih, tinggal lihat aja. Sebetulnya kelompok-kelompoknya ada investor-investor Mhm. profesional seperti venture capital ya, private equity gitu ya, angel investor club ya dan segala macam. Coba aja di Google aja, banyak kok. Oke, baik. Jadi sudah terjawab nih banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita sudah sampai di sesi
penghujung dari bisnis Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan malam ini. Membantu banget nih Pak. Sudah banyak pertanyaan yang dijawab dan termasuk yang berat-berat semua nih Pak pertanyaannya tadi. Oke, semoga bisa Ya, jadi bermanfaat nih. mudah-mudahan betul. Jadi saran saya ya, Reza ya, kembali ini kan topik sebetulnya memang banyak sekali dibutuhkan oleh teman-teman ya. Tapi kan nggak bisa kita hanya memberikan dalam waktu 1 jam seperti ini ya. Jadi kalau Anda download ya aplikasi bisnis.id ya, baik di Android maupun Apple Store atau ke websitenya aja. Nah di situ kan ada ya bisnis forum video-video bisnis forum ya. Ya, record dari bisnis forum. Nah, nah, nanti tinggal lihat itu judulnya. Nah, salah satu yang sudah pernah saya bawakan waktu itu adalah bagaimana cara mencari funding di situ. Kalau nggak salah itu juga ada. Jadi silakan masuk ke situ, download aplikasinya, bisa di situ. Nah, kalau mau belajar lebih dalam, ya silakan. Itu banyak modul-modul e-course, terutama yang basic Smart Business Map itu menurut saya silakan ya. Saya nggak kalau Anda nggak mau nggak apa-apa bagi saya. Cuman ya saya capek jawabnya begini terus kan itu ya. Padahal di situ 12 pertanyaan itu sudah ada gitu. Nah, kalau mau Betul, betul, offline lebih lebih advance nanti ada September ya nantinya. betul. Sedangkan besok ini tanggal minggu depan ya tanggal 11-12 itu kita ada offline CEO Development Program gitu ya. Tapi memang itu kita tidak umumkan secara langsung ya, Raisya ya. Memang kita kasih tahu juga, cuman kita nggak terlalu ini karena memang terbatas banget. Dan sebetulnya hanya berdasarkan undangan dan kita pilih siapa yang sudah berhak sebetulnya ikut gitu ya. Jadi tunggu Oke. aja nantinya infonya di bisnis.id. Monggo, Raisya. Terima kasih. Oke, terima kasih Business Planners yang sudah join di Business Q&A malam ini. Teman-teman yang mau ikut SBM Advance di bulan September boleh langsung amankan slotnya dari sekarang sebelum full seat nih teman-teman. Nantinya akan ada promo early bird untuk teman-teman yang mau daftar. Jadi jangan lupa untuk daftar dari sekarang supaya nggak ketinggalan ya. Bisa langsung belajar nih sama Pak Budi, dijawab langsung pertanyaan-pertanyaannya nantinya. Oke, terima kasih semuanya sudah join di malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi sekali lagi atas insight-nya malam ini. Oke, sampai jumpa di Yuk, next selamat video malam semuanya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam bisnis planner semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Bisnis Q&A malam ini. Sampai jumpa di Bisnis Q&A